Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Saudara yang ada di rumah, ada dimanapun Anda berada, mungkin sedang berkendaraan saudara, sambil memegang smartphone saudara, kita beribadah bersama-sama. Persiapkan hati kita saudara. Saya percaya saudara bersyukur, kita semua bersyukur memiliki Bapa yang baik. Dia tidak pernah memperhitungkan segala pelanggaran dan kesalahan. Setiap hari pengampunan dan pengampunan pertolongan Tuhan turun atas kehidupan kita. Mari kita datang kepada Bapa kita yang baik. Bersama-sama kita memuji Dia. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan sekali lagi, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Katakan dengan segenap hati, Kaulah Bapakku, Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Sebab kasih-Mu itu Tuhan, haleluya. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu. Katakan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu bagai embun yang turun setiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik.
Bahkan lebih lagi segenap hatimu saudara. Amin. Kasih-Mu bagai embun yang turun setiap hari, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kami rasakan kebaikan-Mu. Kau membela kami, Kau pelihara kami, selalu bersama Kau menjagai kami. Kami perlu Kau, Dia Bapa. Setiap waktu kami perlu Kau Tuhan Yesus. Hanya nama-Mu saja yang menjadi perisai kami. Bahkan kami sampai jatuh pun Engkau mengangkat kami Bapa. Bahkan dosa merah seperti kirmis, Kau memberikan pengampunan bagi kami Tuhan. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Mari saudara sembah Dia, puji Dia, datang pada Dia. Dia tak pernah memperhitungkan segala pelanggaranmu. Datanglah dengan hati yang hancur. Datanglah, datanglah kepada Dia. Sembah Dia. Seringkali ya Tuhan, kami berjalan terus berusaha melakukan firman-Mu, namun kami mengalami hambatan, kegagalan dalam hidup ini. Tetapi Engkau Bapa yang selalu mengangkat kami, memberikan hal-hal yang baru, kesempatan yang baru. Kasih-Mu bahkan semakin besar kepada kami ketika dengan hati yang hancur kami sungguh-sungguh menyatakan, Bapa, kami perlu Engkau, kami butuh Engkau ya Bapa, kami merindukan Engkau, kami memohon ya Bapa, biarlah anugerah-Mu terus berlimpah-limpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tiada Bapa yang seperti-Mu. Ku bangga, ku bersuka karena Bapa yang penuh anugerah. Lebih lagi Ku bersuka karena Bapa yang penuh kasih karunia. Narala Masyano.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari saudara yang di rumah boleh angkat kedua tangan, tetap pejamkan mata. Kaulah segala dunia di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya Tuhan. Kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu Tuhan. Bapa, Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hati kami bersuka cita ya Tuhan, karena kami memiliki Bapa yang mengampuni, yang mengasihi, yang memberikan hal-hal yang baru dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau bersuka cita karena Bapa kita baik. Amin. Sukacita daripada Tuhan mengalahkan segala kekhawatiran, ketakutan. Hati yang gembira adalah obat, kata Tuhan. Mari bersama-sama kita mau memuji namanya, menikmati anugerahnya. Bukan bersuka karena kebaikanmu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Bukan bernyanyi puji kebesaranmu,
lagi. Bukan bersuka dalam kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, akan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Mari kita bersuka bersama-sama. Rahmat yang baru bagiku setiap hari, anugerah yang limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan hadiah. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Sekali lagi bersama-sama yang memuji Tuhan. Bukan bersuka karena kebaikan-Mu, dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka, bukan bernyanyi puji kebesaran-Mu, dan hatiku bersuka karena Tuhan. Bersama-sama. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan hadiah. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan hadiah. Haleluya, dan hatiku bersuka. Katakan, rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya berlimpah buat saudara, buat kami, buat kita semua. Sekali lagi menari. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Dia akan hidupkan dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan hadiah. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya. Dalam nama Yesus, terima sukacita daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap orang-orang yang mencintai Engkau bukanlah orang-orang yang sempurna, tetapi terlebih dahulu Engkau mencintai kami, mengampuni kami, menyayangi kami, selalu memberikan kesempatan. Kau sungguh-sungguh Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, biarlah pagi hari ini pengampunan-Mu tercurah, anugerah-Mu tercurah, kesempatan-kesempatan yang baru Kau berikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa untuk firman-Mu. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
lagi kita mau nyatakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini setiap kami Tuhan, kami mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita boleh beribadah bersama lagi secara online. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saya percaya, walaupun kita di rumah, Tuhan tetap melawat kita dan memberkati kita. Nah, judul khotbah saya pada hari ini adalah Kasih Karunia dan Iman. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, Efesus katakan bahwa oleh karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan usaha kita, tetapi pemberian Allah. Bukan hasil pekerjaan kita. Nah, Tuhan ajarkan kepada kita bahwa kita diselamatkan itu semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Adalah belas kasihan Tuhan. Bukan karena kita sudah memenuhi syarat, atau kita layak, atau kita sudah benar, atau kita sudah mencapai tingkat tertentu. Tidak ada hubungannya dengan kita. Yesus menyelamatkan kita karena belas kasihannya. Karena kasihnya kepada kita. Supaya kita bisa selamat. Nah, manusia pada umumnya, mereka berusaha untuk mengatasi masalah mereka dengan caranya sendiri. Dan mereka tidak mengerti apa itu kasih karunia dan iman. Mereka hidup berdasarkan reaksi mereka terhadap panca indera mereka. Apa yang mereka lihat dan mereka berusaha untuk menganalisa, logika mereka menganalisa apa yang terjadi dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Nah, ketika mereka nggak bisa dengan kemampuan mereka, mereka akan berpikir apakah saya perlu bantuan orang lain. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Tetapi ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mau mengajar kita tentang kasih karunia dan iman. Dan berdasarkan kasih karunia dan iman ini, maka hidup kita ini akan mengalami hidup yang luar biasa baik sekali. Karena apa? Karena Yesus sudah menyediakan hidup yang sangat baik di dalam kasih karunia-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang yang tidak memahami tentang kasih karunia ini, dan mereka tidak menerima apa yang tersedia di dalam kasih karunia. Nah, Tuhan mau mengajar kita pada hari ini bagaimana kita bisa mengalami
kasih karunia. Nah, Alkitab tadi mencatat bahwa keselamatan kita ini adalah pemberian Tuhan. Ini bukan hasil usaha kita. Itu adalah pemberian Tuhan. Semuanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kita tidak menambahkan apapun, kita tidak melakukan apapun, kita tidak mengerjakan apapun untuk memenuhi syarat untuk menerima kasih. Nggak ada, saudaraku. Nggak ada. Semuanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya. Nggak ada hubungannya dengan kita. Saudaraku, ketika kita sedang berdosa, sedang bejat-bejatnya, Tuhan Yesus mati buat kita. Ketika kita sedang tidak kenal dia sama sekali, Tuhan Yesus mengasihi kita. Dan dia mati buat semua orang. Dia mati buat kita. Dia mati buat semua orang, saudaraku. Tanpa perbuatan kita. Nah, heran sekali kalau ada orang yang kemudian setelah dia diselamatkan dan dia merasa bahwa perlu untuk hidup kudusnya bagaimana, harus memenuhi syarat bagaimana, harus berdoanya bagaimana, harus baca firman Tuhan bagaimana supaya dia bisa selamat masuk surga. Itu aneh sekali. Karena apa? Karena kita diselamatkan itu tidak ada hubungannya dengan perbuatan kita. Kita diselamatkan oleh karena Yesus yang melakukannya. Yesus menanggung dosa kita. Karena manusia itu tidak bisa melepaskan diri dari dosa. Nggak ada caranya. Dan dosa itu upahnya adalah maut. Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia memberikan hidup kita hidup yang kekal. Saudaraku, upah dosa itu maut. Nggak ada cara untuk kita bisa bebas dari dosa. Manusia mulai memikirkan dengan konsep mereka masing-masing. Oh, mereka harus menyiksa diri. Oh, mereka harus banyak berpuasa. Oh, mereka harus berbuat pahala. Oh, mereka harus melakukan ini dan itu. Supaya mereka bisa menghapus dosa mereka. Supaya mereka bisa masuk surga. Tetapi itu bukan pendapat Tuhan. Karena menurut firman Tuhan, upah dosa adalah maut. Dan nggak ada caranya, saudaraku. Nah, saudaraku, ketika Adam jatuh dalam dosa, maka manusia itu sudah hidup di dalam kutuk. Manusia sudah hidup di dalam hukuman, saudaraku. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita terpisah dari Tuhan. Dan roh manusia tidak lagi berhubungan dengan Tuhan, saudaraku. Tuhan tidak mau bergaul dengan manusia karena Tuhan tidak bergaul dengan dosa. Tuhan nggak mau, Tuhan nggak bisa, saudaraku. Dan bagaimana caranya Tuhan bergaul dengan manusia? Nggak bisa, saudaraku. Tuhan nggak mau, saudaraku. Nah, dan saudaraku, ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia hidup dalam kutuk. Tuhan berkata, terkutuklah tanah. Dan dengan bersusah payah kau akan mencari rezekimu. Dengan bersusah payah kita akan mencari rezeki. Dulu ketika manusia belum jatuh dalam dosa, maka segala sesuatu sudah tersedia oleh Tuhan. Semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Dan manusia hanya menikmati, saudaraku. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, maka Tuhan katakan engkau akan dengan susah payah mencari rezeki. Terkutuklah tanah. Dan dia mengusahakan tanah itu, tapi tanah itu tanah terkutuk. Dan sehingga susah menghasilkan, saudaraku. Dan dengan bersusah payah, demikianlah manusia hidup. Sampai hari ini manusia hidup di dalam kutuk. Karena setiap manusia berbuat dosa. Nggak ada manusia yang tidak berbuat dosa. Dan karena manusia berbuat dosa, maka dia hidup dalam kutuk. Ulangan 28 mulai dari ayat 15 sampai 68 menjelaskan ketika manusia hidup melanggar firman Tuhan, maka kutuk-kutuk itu akan mencapai dia. Saudara boleh baca sendiri di rumah. Ada begitu banyak kutuk, termasuk kutuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit. Sakit penyakit adalah kutuk. Termasuk juga depresi, banyak hal-hal yang menjadi kutuk. Saudara baca sendiri mulai dari ayat 15 sampai 68. Ulangan pasal 28. Nah, begitulah manusia. Manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup di dalam kutuk, manusia dan kemudian akhirnya menuju kepada kebinasaan kekal. Menuju pada kematian kekal. Tidak ada cara untuk membebaskan itu. Nah, saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu memegang kepada firman-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang berintegritas kepada firman-Nya. Dia tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Kalau firman-Nya katakan upah dosa adalah maut, maka maut, saudaraku. Saudaraku, dia tidak bisa
mengampuni. Manusia berpikir, kita sering berpikir bahwa Tuhan adalah Maha Pengampun. Sehingga ketika kita berdoa, kita minta ampun atas dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni. Tidak demikian Bapak Ibu. Tuhan itu selalu berpegang kepada hukumnya. Dia selalu berpegang kepada firman-Nya sendiri. Nah, dia tidak bisa mengampuni karena upah dosa adalah maut. Ada tuntutan-tuntutan pada hukum Taurat yang harus ditimpakan atas perbuatan dosa tersebut. Jadi apa yang dilakukan oleh Tuhan supaya manusia ini bisa diselamatkan? Tuhan begitu mengasihi manusia, tetapi dia tidak bisa mengampuni manusia karena perbuatan dosa. Karena ada hukum yang harus ditimpakan akibat perbuatan dosa. Jadi apa yang harus dilakukan? Maka Tuhan mengirim Tuhan Yesus, dia menjadi manusia. Tuhan menjadi manusia dalam rupa manusia itu. Dia datang untuk dia menerima hukuman. Saudaraku, mari kita lihat di dalam Roma 8, mulai dari ayat pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudaraku, Tuhan katakan apa? Tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada lagi. Jadi ada penghukuman dalam dosa, tetapi setiap orang yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Hukuman itu tetap apa? Ada. Tetapi kenapa saudaraku? Karena apa yang menjadi tuntutan hukum Taurat itu harus digenapi. Dan Yesus datang ke dunia itu dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia. Tuhan datang dalam bentuk manusia ini karena manusia yang berbuat dosa. Maka Tuhan datang dalam keadaan tidak berdosa. Makanya dia lahir dari seorang perawan, bukan hasil hubungan suami istri, bukan keturunan Adam. Dia lahir dan dikandung oleh Roh Kudus. Dalam keadaan tidak berdosa, nggak ada dosa turunan, tidak dikuasai oleh dosa. Maka dia menanggung dosa kita. Dia menanggung dosa kita. Dan dia menanggung semua hukuman atas dosa itu. Karena dia mau tanggung dosa kita, dia tanggung dalam keadaan tidak berdosa, dia tanggung dosa kita, dia yang tidak berdosa, dijadikan dosa untuk membenarkan kita. Ya enggak? 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan bahwa Yesus itu dia menanggung dosa kita di dalam tubuhnya. Ya enggak? Jadi dia tanggung dosa. Tetapi kalau dia mau tanggung dosa, dia harus tanggung juga hukuman atas dosa itu. Maka dia tanggung juga hukuman atas dosa itu. Dia tanggung. Di dalam Yesaya pasal 53 ayat ke-4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudaraku, Tuhan tanggung akibat daripada dosa. Dia menerima hukuman, dia menerima kesengsaraan. Itu semua dipikul. Penyakit kita dipikul. Penyakit itu adalah akibat dari dosa. Penyakit itu adalah bagian dari kutuk. Tadi saya bilang kan ulangan 28 tadi, mulai dari ayat 15. Penyakit adalah bagian dari kutuk. Ya enggak? Kesengsaraan kita, penyakit kita, semua ditanggungnya. Kutuk. Galatia 3 ayat 13 katakan apa? Dia menebus kita dari kutuk Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Saudaraku, dia menanggung kutuk yang harusnya ditimpakan kepada kita. Dia menanggung penyakit kita. Dia tanggung semua. Semua hukuman itu ditanggung oleh dia. Sehingga di dalam Kolose 2 ayat 14 dikatakan demikian.
Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Semua dakwaan, hukuman yang mengancam kita itu ditiadakan, dihapus dengan memakukannya di kayu salib. Dia yang menjalani semua hukuman itu bagi kita. Itu adalah satu-satunya cara kita bisa bebas dari dosa. Kita bebas dari hukuman atas dosa tersebut, saudaraku. Yesus yang menjalani hukuman itu. Yesus yang menanggung, Yesus dipukul. Dari atas kepala sampai bawah kaki tidak ada bagian tubuhnya yang tidak luka, saudaraku. Dia ditancepin dengan mahkota duri, saudaraku. Dia dipukul, dia tinju, dia diolok-olok, dia dihina, saudaraku. Dia dicambuk, saudaraku. Alkitab mencatat bahwa rupanya pun sudah tidak seperti manusia. Saudaraku, betapa mengerikannya, saudaraku. Dan kemudian dia harus digantung di kayu salib, dipaku, ditombak, saudaraku. Dan saudaraku, dari atas kepala sampai bawah kaki itu semua penuh dengan luka-luka. Darah mengalir dari seluruh tubuhnya. Dan oleh setiap luka itu, setiap goresan itu, setiap bilur itu, dia menyembuhkan kita, saudaraku. Supaya kita tidak lagi perlu menanggung semua hukuman. Dia yang menanggung hukuman bagi kita. Dia yang jalani semua hukuman. Tuhan tidak mengampuni. Dia menjatuhkan hukuman. Roma 8 katakan tadi. Dia menjatuhkan hukuman. Tuntutan hukum Taurat atas dosa tersebut. Tetapi bukan kita yang jalani. Dijalani oleh Tuhan Yesus sendiri. Dengan demikian, ketika hukumannya sudah dijalani, maka kita tidak perlu menjalani hukuman itu lagi. Kita sudah dibebaskan dari hukuman. Kenapa? Karena tidak bisa dihukum dua kali. Kita sudah dihukum. Nah, Tuhan menanggung dosa kita untuk semua dosa, saudaraku. Untuk dosa kita yang lalu, yang sekarang, bahkan yang belum kita lakukan, yang akan datang sampai kita mati nanti. Semua dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Ada beberapa orang yang punya pemahaman yang membingungkan, begitu keliru. Karena mereka menganggap setelah kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka kita perlu hidup menjaga kekudusan kita supaya kita bisa selamat. Ketika kita hidup jatuh dalam dosa, kita hidup tidak bisa menjaga kekudusan kita, kita tidak berhasil mencapai standar kekudusan, maka kita tidak bisa masuk surga, kita akan mati, saudaraku. Saudaraku, dari awal kita udah tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menghapus dosa kita. Nggak ada cara. Justru karena nggak ada cara, maka Yesus turun ke dunia menghapus dosa kita. Tidak ada cara. Tidak karena perbuatan kita. Kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Bukan. Itulah kasih karunia. Yesus yang melakukan segala-galanya. Nggak ada sedikit pun campur tangan kita. Nggak ada sedikit pun. Bahkan manusia menolak dia. Saudaraku. Yesus mati buat kita. Dia tanggung semuanya. Dia jalani sendiri, saudaraku. Dan kemudian dia membebaskan kita. Dia turun ke kerajaan maut bagi kita. Dia membebaskan semua tawanan termasuk kita di dalamnya. Dan kemudian dia memerdekakan kita. Dia berikan kepada kita hidup yang baru. Dia merdekakan kita, saudaraku. Nah, saudaraku, hari ini kita mau mengerti baik-baik bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, kasih karunia itu adalah pemberian Tuhan. Itu adalah belas kasihan Tuhan. Itu adalah kasih Tuhan. Saudaraku, itu bukan perbuatan kita. Dan Tuhan lakukan bagi kita pada saat kita sedang berdosa. Bukan karena engkau kudus Tuhan menebusmu. Bukan karena engkau memenuhi syarat Tuhan menebusmu. Maka ketika kita sekarang hidup, kita selamat, kita pasti masuk surga. Bukan karena kita sudah hidup kudus. Bukan karena kita memenuhi syarat. Bukan karena kita sudah berdoa, sudah baca firman berapa puluh pasal. Bukan karena kita hidup di dalam macam-macam standar kekudusan. Bukan, saudaraku. Kita selamat, kita pasti selamat. Dan kita akan masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus memberikan kepada kita. Itulah kasih karunia, saudaraku. Tetapi kasih karunia ini, saudaraku, itu harus dipahami. Ketika kita tidak memahami kasih karunia, kita tidak tahu apa yang ada di dalam ini. Sehingga kita terus berjuang dengan kekuatan kita sendiri. Kita terus harus memahami
di dalam Tuhan Yesus menyelamatkan kita, kata selamat ini di dalam bahasa Yunaninya itu adalah sozo. Sozo. Sozo ini bukan hanya selamat masuk surga, tetapi sozo itu adalah dibebaskan. Kita dibebaskan, disembuhkan. Saudaraku, di dalam Alkitab beberapa kali juga ketika Tuhan menyembuhkan orang lain, kata disembuhkan itu juga menggunakan kata sozo, saudaraku. Dibebaskan, dilepaskan, disembuhkan, saudaraku ya, dimerdekakan. Itu adalah sozo, saudaraku. Jadi di dalam keselamatan itu yang Tuhan lakukan, ketika Dia menanggung dosa kita, maka di dalam kasih karunia apa yang ada? Yang pertama adalah Dia melepaskan kita dari semua hukuman tersebut. Jadi ada kutuk tadi, ya enggak? Dia bebaskan kita. Ada sakit penyakit, ya enggak? Apa yang ada di dalam kutuk? Sakit penyakit, kemiskinan, depresi, semua hal-hal yang tadinya yang begitu susah, ya enggak? Karena kutuk tadi, itu kita dimerdekakan. Kita tidak lagi hidup di dalam kutuk. Kita menjadi orang yang merdeka. Kita tidak perlu menanggung lagi kutuk tersebut. Baik itu kutuk kemiskinan, baik itu kutuk sakit penyakit, depresi, semua kekacauan, semua itu Tuhan bebaskan kita. Dia sudah tanggung semuanya. Kita sudah dibebaskan dari kutuk. Yesus sudah menanggung semua akibat daripada dosa. Dia sudah tanggung akibat daripada dosa. Dan kita tidak lagi. Ingat. Nah, saudaraku, ketika kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, maka kita ini sudah bebas semua. Ingat, kita bebas dari dosa. Dosa tidak lagi diperhitungkan kepada kita selama-lamanya. Wah, kalau gitu saya boleh hidup dalam dosa dong, Pak. Saya enak saja, saya hidup aja dalam dosa. Oh, saudaraku, kita harus memahami firman Tuhan dikatakan di dalam Roma 6 ayat ke-18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudaraku, kita tadinya adalah hamba dosa karena kita mentaati dosa. Kita selalu hidup di dalam dosa. Kita menjadi budak dosa, hamba dosa, saudaraku. Tetapi ketika Yesus memerdekakan kita, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita adalah hamba kebenaran. Dulu kita mau lepas dari dosa susah banget, mau lepas dari zina susah banget, mau lepas dari judi susah banget, kita mau lepas dari narkoba susah banget. Tetapi ketika Tuhan memerdekakan kita, kita bisa lepas. Rohnya akan memerdekakan kita sehingga kita dibebaskan dari dosa dan kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Tetapi ketika engkau tidak mau jadi hamba kebenaran, kau tetap mau berbuat dosa. Maka yang terjadi adalah Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saudaraku, kalau kita udah tahu kebenaran, tetapi kita sengaja, kita tetap mau hidup dalam dosa, kita tetap mau berzina, kita tetap mau selingkuh, kita tetap mau narkoba, kita tetap mau hidup di dalam dosa, kita tetap mengikuti keinginan-keinginan iblis, maka kita ini bukan hamba kebenaran. Seperti dikatakan Roma 6 ayat 18, kita adalah hamba dosa. Dan kalau kita memilih dengan cara hidup kita memilih tetap mau sebagai hamba dosa, maka kau bukan hamba kebenaran. Kau tidak hidup di dalam kebenaran, maka kamu dengan sikapmu engkau menolak keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudaraku, itu adalah kasih karunia, saudaraku. Kasih karunia saja. Apakah Yesus mati bagi semua orang? Yes, Yesus mati bagi semua orang di seluruh dunia untuk semua zaman. Namun, apakah semua orang diselamatkan? Tidak. Karena tadi firman Tuhan katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ada hal kedua yang perlu dilakukan adalah iman untuk menerima kasih karunia tersebut. Kasih karunia memang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus untuk kita semua, untuk semua orang. Namun hanya orang yang menerimanya dengan iman, maka dia akan bisa menerima kasih karunia itu, menerima keselamatan itu. Tanpa iman, dia tidak bisa menerima. Nah, saudaraku, hal yang kedua yang kita pelajari adalah iman. Iman itu adalah pemberian Tuhan juga. Ingat, iman itu sendiri juga adalah pemberian Tuhan. Iman itu untuk mengakses, untuk mengambil, untuk menerima kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita.
segala sesuatu yang kita bahas. Tanpa iman, kita tidak bisa menerima kasih karunia. Tanpa iman kita bahkan tidak bisa diselamatkan. Kita nggak bisa diselamatkan. Karena untuk diselamatkan itu adalah oleh iman. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, saudaraku. Jadi iman ini untuk kita bisa menerima kasih karunia dan keselamatan itu. Ingat. Maka kita perlu memiliki iman. Banyak orang mempunyai pemikiran yang salah. Dia berpikir bahwa iman itu adalah untuk menggerakkan Tuhan. Ya enggak, dia berdoa dengan iman percaya, ya enggak, dia berdoa supaya Tuhan melakukan ini dan itu. Dan orang banyak berusaha dengan perbuatannya, dia berusaha hidup kudus, dia baca firman Tuhan sehari 10 pasal, 20 pasal, dia berdoa berjam-jam, dan kemudian dia datang kepada Tuhan, dan dia mengharapkan Tuhan melakukan sesuatu. Dengan iman, dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan melakukan ini, melakukan itu. Saudaraku, iman tidak untuk menggerakkan Tuhan. Tuhan tidak akan bergerak oleh karena iman kita. Tuhan tidak akan melakukan perbuatan apapun oleh karena iman kita. Tuhan gak akan lakukan. Saudaraku, iman kita itu bukan untuk menggerakkan Tuhan. Iman kita tidak bisa menggerakkan Tuhan. Dan Tuhan tidak akan bergerak oleh karena iman kita. Tuhan tidak akan menolong kita oleh karena iman kita. Bukan. Tetapi iman kita itu untuk menerima segala sesuatu yang sudah Tuhan sediakan bagi kita di dalam kasih karunia-Nya. Ketika kita menerima kasih karunia, Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru, hidup yang merdeka, tidak dikuasai oleh dosa, tidak dikuasai oleh hidup yang sudah dibebaskan, hidup yang dalam berkat-Nya, berkat di dalam kerajaan Allah, hidup sebagai anak Allah, hidup sebagai warga kerajaan Allah, hidup sebagai orang benar. Saudaraku, ada berkat-berkat yang luar biasa yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan tidak akan memberikan apa yang kita minta kalau itu tidak di dalam kasih karunia-Nya. Nah, di dalam kasih karunia-Nya Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu. Seperti pada zaman Adam. Ketika Tuhan menciptakan Adam, Tuhan menciptakan Adamnya pada hari terakhir. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan yang lain dulu. Dia menciptakan cakrawala, dia menciptakan penerang, ya dia menciptakan semua udara, semuanya itu dia ciptakan binatang-binatang, dia ciptakan pohon-pohon. Saudaraku, dia ciptakan. Setelah segala sesuatu sudah ada, dia baru ciptakan manusia. Kenapa? Karena manusialah yang menjadi pusat daripada penciptaan itu. Manusia yang menjadi pokok utamanya. Segala sesuatu diciptakan itu untuk manusia. Bayangkan ketika manusia diciptakan, kemudian manusia berkata, aduh Tuhan aku lapar. Oh kamu lapar ya? Tak ciptakan makanan ya? Oh kamu lapar ya? Aku bikin pohon ya? Nggak begitu. Tuhan sudah siapkan segala sesuatu dan kemudian dia baru menciptakan manusia. Dan segala sesuatu itu sudah tersedia untuk manusia. Nah demikian juga ketika Yesus memerdekakan kita, Yesus menebus hidup kita, dia kembalikan kita kepada ciptaan yang sempurna. Kita menjadi anak Allah. Sama seperti Adam yang anak Allah, kita sekarang diangkat juga menjadi anak Allah. Kita berhubungan lagi kembali dengan Allah. Dulu Adam berhubungan dengan Allah, tetapi ketika dosa datang, maka terputus. Nah Yesus memulihkan kembali, memperdamaikan sehingga kita diangkat jadi anak, kita berhubungan lagi dengan Allah. Kita menerima semua berkat Tuhan sudah siapkan. Semua kebutuhan kita, dia sudah antisipasi semua. Apapun yang akan kau inginkan, yang akan menjadi kebutuhanmu, dia sudah siapkan. Sama seperti Tuhan sudah siapkan semua kebutuhannya Adam sebelum Adam ada di dunia ini. Dia sudah siapkan. Dia tidak pernah mencipta lagi. Sekali dia mencipta, dia sudah selesai mencipta, semuanya sudah tersedia. Nggak ada lagi, dia tidak pernah mencipta. Bahkan ketika manusia sudah bertambah, sudah jumlahnya 7 miliar, Tuhan tidak mencipta ulang lagi. Dia mencipta, oh pohon-pohonnya pasti sudah berkurang, saya ciptakan lagi. Oh binatangnya sudah berkurang, saya ciptakan lagi. No, Tuhan tidak pernah mencipta apapun lagi. Semuanya sudah cukup. Sekalipun manusia berkembang biak sebanyak apapun, selalu cukup. Oh udaranya kurang, saya ciptakan lagi. No, Tuhan gak pernah lakukan begitu. Tuhan juga menyediakan semua, dia antisipasi semua kebutuhan kita sebagai manusia baru. Termasuk kesembuhan kita, termasuk semua berkat kita, segala keperluan kita.
Tuhan sudah sediakan. Dia udah berikan kepada manusia baru kita, yaitu manusia roh. Dia udah berikan. Dia udah berikan di dalam manusia roh kita. Ingat. Dan kita perlu mengambilnya, menerima semua berkat yang sudah tersedia buat kita itu dengan iman. Iman itu adalah kita menerima kasih karunia Tuhan. Iman itu untuk menerima. Iman itu mempercayai apa yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan punya, itu bukan namanya iman. Ingat, bukan iman yang dimaksud yang oleh Tuhan. Tetapi yang dimaksud oleh Tuhan adalah ketika kau mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Yaitu firman-Nya. Yaitu janjinya. Yaitu engkau mempercayai. Ketika kau bisa mempercayainya di dalam hatimu. Dan engkau menerimanya. Maka itu adalah iman. Ketika Abraham diberikan janji untuk dia akan menjadi bapa segala bangsa. Dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Dia percaya. Dia dijanjikan bahwa dia akan punya keturunan sebanyak bintang di langit. Sebanyak pasir di laut. Dia percaya. Saudaraku. Dan kepercayaan itu diperhitungkan oleh Tuhan sebagai kebenaran. Saudaraku, itulah iman. Saudaraku. Ingat. Dia mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan. Dia percaya. Saudaraku, Tuhan mau kita mempercayai Tuhan yang tidak kelihatan. Dan dia mau kita mempercayai firman-Nya yang tidak kelihatan. Nah, apa yang dijanjikan oleh Tuhan itu tampaknya begitu fantastis, begitu luar biasa. Firman Tuhan katakan bahwa dia sudah menyembuhkan kita, dia sudah bebaskan kita dari kutuk, dia sudah menyediakan hidup yang terbaik buat kita. Wow, dia memberikan kuasa buat kita untuk menginjak ular dan kalajengking, menahan segala kekuatan musuh. Dia memberikan kita kuasa untuk kita menyembuhkan yang sakit. Saudaraku, itu adalah sesuatu yang gak kelihatan. Itu adalah firman yang dia berikan. Tetapi kepercayaan kita, iman kita terhadap yang tidak kelihatan itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apapun yang kau harapkan, apapun yang kau inginkan, yang kau harapkan. Kalau kau punya iman untuk mempercayai yang tidak kelihatan itu, yaitu karya penebusan Yesus. Semua yang sudah Yesus lakukan bagimu, engkau mempercayai, maka itu akan terjadi. Itu adalah bukti dari semua yang tidak kau lihat itu. Dan itu akan terjadi. Saudaraku, kita baca di dalam Ibrani pasal 11. Ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudaraku, kalau kita baca di dalam bahasa Inggrisnya, now faith is substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Saudaraku, bahwa iman itu adalah satu bahan dasar, satu bahannya untuk engkau berharap. Kalau kau mau berharap, engkau punya satu bahannya untuk dibikin seperti itu. Dan iman itu adalah bahannya, itu adalah zatnya, itu adalah barangnya yang akan menjadi apa yang kau harapkan, saudaraku. Iman itu adalah bahannya, saudaraku. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, maka kita bisa mendapatkan segala yang kita inginkan. Karena segala yang kita butuhkan, itu sudah Tuhan siapkan bagi kita. Seperti dia mengantisipasi kebutuhan daripada Adam. Waktu dia menciptakan Adam. Demikian juga dia sudah mengantisipasi. Dia sudah memberikan segala-galanya, sudah diberikan kepada manusia roh kita. Dan kita perlu menerimanya, mempercayainya. Kita perlu mendapatkannya di dalam firman Tuhan. Tetapi kita tidak bisa menggunakan iman itu untuk memaksa Tuhan melakukan sesuatu. Kita nggak bisa. Saudaraku, saya bacakan di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dulu. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudaraku, iman itu ada di dalam hati. Percaya itu ada dalam hati, bukan di otak, di hati. Saudaraku, dengan hati kita percaya, tetapi percaya saja belum cukup. Kita perlu mengakuinya, kita perlu mendeklarasikan, kita perlu memperkatakan, saudaraku. Jadi percaya dalam hati harus dengan mulut, itu harus sinkron. Percaya dengan hati dan kemudian mulut mengakuinya. Kita bisa mulutnya ngomong begini tetapi hatinya nggak percaya.
Percaya, percaya, percaya. Tapi dalam hati, masa sih? Gitu. Itu tidak sinkron. Tetapi Tuhan mau supaya kita, apa yang kita percayai kita perkatakan dengan mulut kita. Nah kemudian Tuhan memberikan kepada kita satu firman Tuhan. Dia ajar kita di dalam Markus pasal 11 ayat ke 22 dan 23. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Saudaraku, ketika kita tidak paham tentang kasih karunia, maka kita akan memikirkan ini adalah iman. Dan iman ini boleh saya ngomong apa saja kalau aku percaya, aku tidak bimbang, maka itu akan terjadi. Yes, so, ada seorang wanita dan dia melihat ayat ini. Dan dia begitu meyakini ayat ini. Dan dia katakan, aku percaya apa saja yang aku katakan, kalau aku percaya, maka itu pasti akan terjadi padaku. Maka dia menginginkan suami seseorang, saudaraku. Dia percaya suami orang itu adalah pasangan hidup dia. Tetapi orang itu sudah menikah, saudaraku. Jadi dia apa yang dia lakukan? Dia percaya bahwa suami orang itu, aku perkatakan dia akan menjadi suamiku. Dan kemudian dia mengutuk istrinya orang tersebut. Dia melepaskan kutuk, saudaraku. Saudaraku, apakah itu akan terjadi? Karena berdasarkan firman Tuhan ini, dikatakan barang siapa berkata ini asal tidak bimbang hatinya, percaya bahwa itu akan terjadi menurut ayat ini. Saudaraku, iman itu tidak membuat Tuhan melakukan apapun. Ingat, iman itu adalah engkau mengambil apa yang sudah Tuhan sediakan buat kamu. Engkau akan mengambil dengan imanmu kasih karunia itu. Dan di dalam kasih karunia Tuhan tidak menyediakan perzinahan, Tuhan tidak menyediakan pembunuhan, Tuhan tidak menyediakan dosa, Tuhan tidak menyediakan segala sesuatu. Tuhan sediakan segala sesuatu yang baik, yang tidak bertentangan dengan dirinya sendiri. Dia menyediakan segala yang terbaik buat kita. Dan iman kita adalah mengambil apa yang sudah Tuhan sediakan. Apapun Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan sudah sediakan. Semua kebutuhan kita dia sudah antisipasi. Tentu saja bukan kebutuhan untuk berbuat dosa. Tidak sesuatu yang di luar daripada rancangannya. Saudaraku. Nah ketika kita minta sesuatu dengan iman tanpa kita mengetahui kasih karunia, maka kita akan kacau seperti perempuan tadi. Kita akan minta yang gak keruanan, saudaraku. Kita akan meminta sesuatu yang bertentangan dengan kasih karunia, dengan firman Tuhan, saudaraku. Nah saudaraku, hari ini kita belajar bersama-sama bahwa kita perlu mengetahui kasih karunia. Sebab dalam kasih karunialah Tuhan Yesus sudah menyediakan segala-galanya bagi kita. Hidup yang terbaik, yang sudah dimerdekakan dari dosa dan semua akibat dosa. Kita tidak hidup lagi di dalam kutuk, kita tidak hidup lagi di dalam sakit penyakit, kita tidak hidup lagi di dalam menuju kebinasan kekal. Kita tidak lagi dikuasai oleh iblis, kita adalah warga kerajaan Allah sekarang. Kita sudah merdeka sepenuhnya. Dan kita hidup di dalam kasih karunia. Hidup dalam berkat yang limpah yang Tuhan sudah sediakan. Kalau engkau mengerti tentang itu, maka kita akan mengalami hidup yang terbaik dalam kasih karunia. Tetapi kalau kita hanya mengerti kasih karunia tanpa iman, engkau tidak bisa mengambilnya. Engkau hanya mengerti kasih karunia. Tetapi engkau tidak punya iman untuk mengambilnya. Maka kita perlu iman. Tapi kalau kau cuma punya iman, kau tidak mengerti kasih karunia, maka kau akan mempunyai iman untuk melakukan hal-hal yang ngaco, saudaraku. Karena engkau tidak tahu akan kasih karunia. Engkau tidak mengerti apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Oke? Maka sama seperti kalau kita lihat natrium klorida atau sodium klorida. Itu adalah garam, saudaraku. Kalau kita hanya mengambil natrium saja, maka kita kalau cuma makan natrium, maka kita akan keracunan mati, saudaraku. Kalau kita makan klorida, kita juga akan keracunan mati, saudaraku. Tetapi ketika natrium dan klorida menjadi satu, saudaraku, maka itu menjadi garam, saudaraku, yang berguna buat kita. Nah, saudaraku, demikian juga ketika kita hanya hidup berdasarkan kasih karunia saja, maka kita akan jatuh dalam dosa. Kita berpikir, wah kasih karunia ini, ya enggak ya, saya boleh melakukan apa saja. Tuhan Yesus sudah mengampuni semua. Saudaraku, tanpa pemahaman yang benar, kau akan hidup di dalam kekacauan.
Kau akan mati karena kasih karunia. Karena kasih karunia tetapi kau nggak punya iman. Ya enggak? Kau mengharapkan sesuatu dari Tuhan tetapi itu tidak terjadi pada dirimu. Kau juga akan mengalami mati. Engkau tidak memiliki iman untuk percaya kasih karunia. Kasih karunia sudah diberikan tetapi kau nggak punya iman untuk menerimanya. Kau nggak punya iman untuk mempercayainya. Kau tetap tidak menerimanya. Kasih karunia itu. Tetapi kasih karunia itu harus diraih oleh iman. Iman yang mempercayai yang tidak kelihatan itu. Dan menerimanya, mengambilnya, memperkatakannya, mendeklarasikan, mengakuinya. Maka itu akan terjadi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hari ini Engkau mengajar kami Tuhan sekilas tentang kasih karunia dan iman. Bahwa Engkau menginginkan kami hidup di dalam kasih karunia-Mu. Engkau telah membebaskan kami dari dosa. Engkau membebaskan kami dari kutuk, dari semua hukuman, dari kematian kekal. Engkau telah bebaskan kami dari cengkraman iblis, Tuhan Yesus. Kau bebaskan kami. Kau berikan kepada kami kemerdekaan penuh sehingga kami tidak perlu lagi menjalani semua hukuman termasuk kutuk, sakit, penyakit, kemiskinan dan semua hal-hal buruk tersebut. Kami tidak lagi dikuasai oleh roh-roh jahat. Engkau memberikan kami kuasa untuk mengusir, untuk melawan, untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan semua kekuatan musuh. Tuhan, kami bersyukur dalam kasih karunia Engkau memulihkan hidup kami. Engkau memberkati kami dengan segala kebutuhan terbaik, semua berkat yang terbaik di dalam manusia roh kami Tuhan. Dan Engkau mau kami mengambilnya dengan iman kami Tuhan Yesus. Iman untuk mempercayai, iman untuk menerima, mengakses, mengambil semua yang sudah Kau sediakan bagi kami di dalam kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba selesai berbicara, tapi kiranya Roh-Mu yang kudus menolong setiap kami untuk kami boleh hidup dalam kasih karunia-Mu yang limpah Tuhan. Dan kami boleh hidup dengan iman kami untuk menerima semua kasih karunia itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan kita dan terimalah berkat yang daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.